Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat hidayah, inayah dan karunia-Nya, saya kembali bisa menceritakan suatu kisah tentang kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah ulama besar dan seorang sufi, yang merupakan waliullah dengan gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang saleh, alim, tinggi ilmunya, dan memiliki akhlak yang baik serta selalu mencontoh baginda Rasulullah. Beliau lahir pada tahun 1077 Masehi serta meninggal pada tahun 1166 Masehi. Beliau juga merupakan pendiri tarekat Qadiriyah, yang banyak dianut umat Islam di berbagai dunia. Salah satu karomah yang dimiliki oleh beliau adalah mengembalikan wanita yang diculik oleh bangsa jin. Pada suatu hari, di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad, dikatakan oleh sesetengah perawi bahwa lelaki itu bernama Abu Said, Abdullah ibn Ahmad ibn Ali ibn Muhammad al-Baghdadi, telah datang bertemu dengan Syekh Jilani. Berkata, bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak daranya itu telah diculik diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu, ke suatu tempat bekas rumah roboh, di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Kark. Carilah bonggol yang kelima, dan duduklah di situ. Kemudian, gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah, Bismillah, dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin, dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut. Apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu, dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Beberapa waktu kemudian, datanglah jin-jin yang coba menakut-nakutkan lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan. Dan akhirnya, datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu pun menjawab, "Aku telah disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu telah turun dari kudanya dan terus mengucuk bumi. Raja Jin itu bertanyakan masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak daranya yang telah diculik oleh seorang jin. Raja Jin memerintahkan kepada anak buahnya agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian, telah dibawa ke hadapan Raja Jin itu, seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak dara manusia yang telah diculiknya. Raja Jin itu telah bertanya, "Kenapakah engkau sambar anak dara manusia ini? Tidakkah engkau tahu yang dia ini berada di bawah naungan Al-Qut?" Raja Jin itu pun memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapaknya, dan jin dari negara Cina itu pula telah dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu, yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Raja Jin itu berkata pula, "Sudah tentu, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani boleh melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat. Dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi, karena telah lari dari sebab kehebatannya. Allah Ta'ala telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan saja Al-Qut bagi umat manusia, bahkan juga ke atas seluruh bangsa jin." Sekian kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kiranya kita bijak dalam menyikapi karomah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wali-walinya di muka bumi, dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran bahwa memang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.